Halo teman-teman Rainer Budi Harto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau mendemokan cara memotong rambut. Jadi ini hanya demo saja karena rambut saya sudah masih pendek dan saya baru potong kira-kira 2-3 minggu lalu. Teman-teman, dalam memotong rambut itu kita itu bisa, kalau mudah kan kita memotongkan orang lain, tapi kita juga sebetulnya bisa memotong untuk diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita bisa memotong diri sendiri, kita memotong orang lain tuh lebih mudah. Memang belum tentu lebih bergaya, stylish atau bagaimana jika kita tidak belajar. Kalau kita hanya berlatih ke diri kita sendiri, mungkin yang kita tangkap itu, pengalaman saya adalah selera kita. Tapi kalau selera global tergantung orangnya. Kebetulan kalau saya itu kurang mengikuti mode, jadi betul-betul yang sesuai mode rambut saya. Jadi sekarang gini, yang saya mau demokan, contohkan adalah memotong ke diri kita sendiri. Kita itu jadi punya feeling dari punya perasaan, punya rasa dari cara kita menyisir rambut, model gaya rambut kita itu sukanya bagaimana, itu yang membedakan dengan orang lain. Kecuali kita mau mengikuti tren dan kita dibayar untuk memotong orang lain, itu biasanya kita ikut kursus atau diajarin lagi ya. Tapi intinya kalau kita sudah bisa untuk memotong ke diri kita sendiri, teman-teman, harusnya kita ngikuti mode, tren atau apapun tuh lebih feelingnya, rasanya itu lebih jalan. Tapi jadi untuk memotong ke diri kita sendiri itu menimbulkan kepercayaan diri gitu, pede, kita jadi lebih mantep memotong rambut gitu. Dan apalagi kalau kita bisa motong sendiri itu jadi lebih mantep. Nah teman-teman, kalau saya itu udah motong rambut diri sendiri itu sekitar dari tahun 2017 ya, sekitar 2016, jadi sudah 6 tahun kira-kira. Bahkan kita ini peralatan wajib adalah alat potong rambut. Kebetulan saya pakai merek Philips, karena Philips ada nama ya. Garansinya waktu itu yang saya beli sebelumnya ini itu sudah rusak, tapi saya dapat garansi 5 tahun. Akhirnya waktu rusak itu klaim dan diberikan namanya alat pengganti gitu, teman-teman. Diberikan mesin alat cukur penggantinya, diganti uang karena produknya itu sudah discontinue itu dari Philipsnya. Nah teman-teman, persiapan yang kita harus punya itu, kalau kita motong sendiri, kalau kita mau rapi, mau stylish, ada mau gampang kan. Kalau kita motong pakai gunting gitu bukan yang nggak bisa ya, tapi kita lebih susah gitu buat tingkat ratanya rambut, kemudian untuk kemudahan kita motong. Kalau kita pakai gunting gini lebih susah, terutama belakangnya. Kalau motong depan masih bisa, tapi kalau motong belakang gitu lebih susah, masa gimana gitu, teman-teman. Nah kemudian saya nih, cara motong saya pakai 2 kaca nih, depan belakang. Jadi nanti nih buat lihat belakangnya saya tinggal gini nih, teman-teman nih. Lihat gak? Nah, jadi nanti yang belakang tuh saya bisa ngelihat nih tuh, gitu teman-teman. Dan kalau kita pakai alat gini, kita tinggal keren gitu. Jadi waktu kesalahan saya waktu pertama kali belajar, saya tuh belajar sendiri, saya ada lihat di YouTube kira-kiranya. Jadi waktu itu ada yang buat video yang sama, itu dia di luar negeri, dia kuliah di luar negeri, motong rambut mahal, jadi dia pakai alat motong sendiri. Nah saya melihatin dia polanya, saya lihat beberapa video, ada yang dari tukang mencukur juga, tukang potong rambut juga. Sebutannya apa, barber ya. Dia tukang potong rambut dan dia motong ke rambutnya sendiri. Oh itu
cuman kaca depan apa kaca belakang, atau kaca belakang jauh gitu, kaca belakang jauh ya. Cepet banget gitunya. Nah teman-teman, jadi kesalahan-kesalahan yang saya banyak perbuat dulu, jadi saya lihat kalau itu orang-orang bisa, dan saya mikir kalau saya ke potong rambut gitu, ke tukang potong rambut itu yang saya sebel, ngantrinya lama, ngantri suka lama, saya harus jalan perjalanan, biaya transport, parkir kayak gitu, biaya, terutama biaya juga nggak murah loh, nggak murah. Jadi kita harus bisa nguasain cara motong rambut sendiri. Kita investasi, ini alatnya itu saya belinya itu di harga waktu itu sekitar 300-400 ribu, saya lupa. Kemudian yang sebelumnya itu saya bisa beli di sekitar 700-800 ribuan. Yang pertama yang rusak ya. Nah ini baru, jadi ini baru setahunan ya, setahun, kira-kira umur setahun ini saya belinya tuh di harga 300-400 ribu. Nanti saya kasih link barangnya di deskripsi teman-teman. Oke, jadi dulu kesalahan saya awal-awal motong itu suka lupa masang ininya. Ini adalah penggarisnya, ini adalah penentu panjangnya. Kalau ini nggak dipakai teman-teman, kalau ini nggak dipakai bahaya. Ini cara masangnya tekan, cara lepasnya ditekan juga, ditekan gitu teman-teman. Ini ya, ditekan gitu. Nah ini kalau lupa pakai langsung botak, rambut kita langsung botak teman-teman. Saya beberapa kali cuplak bukan cepak, cuplak ininya, malu. Jadi mau nggak mau saya harus botakin, dan saya nggak gitu cocok kalau botak. Kesalahan pertama saya jadi lupa masang ini. Oke. Nah kalau kesalahan kedua, kita mungkin awal-awal dan waktu lagi belajar, kita itu belum terlalu feeling teman-teman cara motong itu bagaimana, apakah kependekan kah atau bagaimana. Jadi saya itu kadang-kadang terlalu pendek, atau enggak saya ketakutan, saya takut nggak seimbang. Kalau yang belakang pendek, yang depan berarti kan harus lebih tinggi, harus lebih jangan pendek. Jadi gitu caranya. Jadi yang kalau saya biasa nih ya, misalkan yang atas nih, yang depan atas itu 13 itu 1,3 cm setahu saya ya, 1,3 cm ini jarak ininya depan. Karena depan kan ini bisa buat disisir, kecuali teman-teman mau botak atau cepak semua, itu lain cerita, berarti sama semua. Bikin aja teman-teman mau pendekan berapa nih, misalnya 1 cm semuanya jadi 10, atau enggak kalau mau pendek banget itu sampai ukuran berapa tuh, 0,3 cm, 3 mm itu pendek banget asli, jadi kayak botak gitu. Jadi kalau awal teman-teman mau ada rambut yang bisa disisir di awalnya itu, teman-teman saran saya, kalau saya ya, ini beda teman-teman ya, beda orang nih. Kalau saya udah kebiasaan pendek diajarin di sekolah dulu, jadi saya setel pertama di 1,3 cm atau 13 pilihannya ya, penggarisnya 13, langsung gitu. Cuma teman-teman saran ketiga lagi nih, jangan ini 13, 2013 saya bisa motong pendek banget, jadi rada di ini kira-kira aja teman-teman. Kalau ada ini gitu ya teman-teman, gimana, saya nggak gitu bisa, saya hanya demo nih 13 itu. Jadi jangan sampai nanti di ini semua gitu, jangan sampai dibabat semua, jadi kayak rada di rongga-ronggain gitu ya, jangan diinin semua, nanti rata semua juga, biarpun 13 atau 1,3 cm. Nanti yang rada kurang ini teman-teman, apa sebutannya saya bingung, kalau ada yang rada kurang rapi pakai penggaris saja. Jadi biarin 1,3, cuman bisa aja tuh jadi rata pendek semua juga teman-teman. Jadi caranya rada dibuat dibuat ini apa, sebutannya ada yang rada dibiarin panjang dengan 1,3, jadi jangan terus ini. Jadi kita perlu ada seninya teman-teman, perlu ada seni. Jadi gini, jangan jangan terlalu diginiin terus,
tapi rada yang diginiin dikit, diginiin dikit, gini sebutannya tuh rada diangkat-angkat dikit. Lihat nih, ini kan rada ngelambai kan, tapi yang lainnya rada pendek kan. Gitu teman-teman maksudnya, jadi rada diseni-seni dikit, bukan seni gimana, rada diatur gitu, jangan diginiin semua, tetap nanti rata semua, jadi jelek juga sama-sama. Kalau ini semua langsung pendek gitu enggak, biarpun 1,3 rada digini-giniin, yang perlu dirata-ratain depan-depannya kan mau rada disisir gitu, jadi rada digini-giniin aja, jangan langsung dibabat semua gitu walaupun 1,3 ininya. Oke, kemudian teman-teman feeling nih, lihat di belakang nih, kalau awal-awal diratain semua ya bolehlah di 11 atau 10 atau 9, 11 turun ini angkanya 222 gitu, bolehlah 11 gitu. Awal-awal teman-teman feelingnya harus dikuatin dulu, jadi jangan langsung dibabat pendek semua, turunin aja step by step 11 gitu. Nanti lihat ini ya, kalau udah rada pede dikit atau nggak mau rapi dikit, ini jangan andalin orang teman-teman, coba belajar sendiri. Nanti yang belakang ini coba dipendekin lagi, nanti untuk segininya nih mungkin 9 cm diginiin nih 9 cm tuh, 9, biarnya yang lainnya itu 11, dirapin 11 semuanya gitu. Nah nanti yang sampingnya kalau mau lebih pendek lagi ya coba ini kan nanti ada teman-teman, ada yang suka jambang atau enggak jambang ya. Kalau mau ininya rada hilang, coba deh setelah 9 gitu giniin lagi. Nah teman-teman, ini mau dibuang apa enggak? Kalau mau dibuang, ininya dicabut, diginiin. Teman-teman inti jangan pernah lupa pasang ininya, penggarisnya botak. Kalau lupa botak teman-teman gitu. Ya udah teman-teman, pokoknya lihat kaca gitu mana yang ini. Nanti yang lain-lainnya nih, yang misalnya ada jambang-jambang sisa teman-teman ya, ini dipakai itu aja, pakai cukuran biasa. Kalau saya pakai yang itu apa, Mak 3 itu yang manual, digini dikerok gitu teman-teman, nggak bisa mesin lagi, itu harus lebih tipis lagi. Karena teman-teman kalau ada pertanyaan boleh tanya, saya juga bingung, ini harus praktek sendiri asli teman-teman, harus ngebangkitin kepercayaan diri. Kalau nggak dipraktekin bisa salah gitu aja teman-teman. Jadi yang saya bilang ya, depan itu setel aja ya rada panjangan, suka teman-teman nih, tergantung teman-teman dia mau panjangnya berapa ya rada depan. Kalau saya nih, kalau style saya nih teman-teman, belakang ini 13, belakang turunin, yang belakang turunin 2 step, karena ini 2 gitu ya. Kemudian ini rada turun lagi ke 9, nggak apa-apa lah yang ininya nih gitu. Yang belakangnya misal 9 nih, segini aja teman-teman, digininya, dipotongnya gitu teman-teman. Sementara itu aja kali ya dulu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.